Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ilmu adalah jembatan kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan ilmu apa yang dicita-citakan di dunia bisa tercapai, dan dengan ilmu pula apa yang kita inginkan di akhirat bisa tercapai. Tetapi dari itu semua kita harus bisa memilih. Ada skala ilmu yang prioritas kita pelajari dan ada ilmu yang bisa kita tangguhkan untuk diketahui. Di antara ilmu yang tidak boleh tidak untuk diketahui adalah ilmu bagaimana kita cara mengenal Allah. Bagaimana dengan ilmu itu kita mengetahui siapa yang kita imani. Agama mengistilahkan ilmu itu dengan ilmu aqaid. Setelah kita mengenal Allah, kemudian kita harus tahu juga bagaimana tata cara kita menyembah Allah. Ilmu itu adalah ilmu fikih. Kemudian setelah kita tahu bagaimana tata cara menyembah Allah, kita harus berusaha penuh bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah. Bagaimana hati kita juga bisa beribadah kepada Allah. Nah, ilmu itu juga diistilahkan dengan ilmu ihsan atau ilmu hal. Nah, yang pertama ilmu tauhid atau ilmu aqaid adalah ilmu yang mempelajari siapa Tuhan kita. Apa saja yang mutlak harus dimiliki oleh zat yang kita akui sebagai Tuhan atau yang dipertuhankan. Jangan sampai kita menganggap Tuhan kepada sosok yang bukan Tuhan, atau sosok yang bukan Tuhan kita sembah dianggap sebagai Tuhan. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengistilahkan atau mewajibkan kepada sosok yang layak dipanggil oleh kita Tuhan adalah ketika zat itu memiliki sifat-sifat wajib yang jumlahnya ada 20. Dan ketika sosok itu mustahil memiliki sifat-sifat yang 20. Dan ketika sosok itu mungkin atau jaiz memiliki satu sifat. Pun demikian ketika kita mengimani kepada Rasul utusan Allah. Seorang Rasul wajib memiliki 4 sifat. Mustahil memiliki 4 sifat dan jaiz memiliki satu sifat. Nah, jumlah aqaid atau jumlah sifat yang wajib diketahui oleh kita agar keimanan kita sah itu ada 50 jumlahnya. Sifat yang wajib dimiliki oleh Allah yang pertama dari sifat wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Sifat yang wajib dimiliki oleh seorang Rasul adalah sifat asyidik, tabligh dan sebagainya. Sifat yang jaiz dimiliki oleh Rasul adalah adrodul basariyah, sifat kemanusiaan. Nah, sifat ini harus dipahami betul bahwa ketika kita tidak memahami, ketika kita tidak mengetahui hal ini, maka keimanan kita dianggap belum sah. Sedangkan ketika iman kita belum sah, maka seluruh amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, setelah kita mengenal Allah, kita harus tahu bagaimana cara menyembah Allah. Cara menyembah Allah yang benar, dari mulai bagaimana kita berwudu yang baik, bagaimana kita sholat yang baik, bagaimana kita puasa, bagaimana kita ibadah haji. Itu diatur semua lewat ilmu yang dinamakan ilmu fikih atau ilmu syariat. Di dalam kitab fikih dibagi 4 besar pembahasan. Yang pertama ubudiyah. Ubudiyah itu membahas tentang ibadah-ibadah yang berkaitan langsung atau ibadah mahdhah yang langsung kepada Allah. Diawali dengan bab taharah dan diakhiri dengan bab jihad. Setelah itu ada bab muamalah. Muamalah itu ilmu bagaimana tata cara kita berinteraksi dengan sesama manusia. Dari mulai bagaimana kita berdagang, bagaimana kita sewa menyewa, bagaimana kita meminjamkan, bagaimana kita mengatur paroid. Setelah
Di ilmu fikih juga ada bagian ilmu yang tidak kalah pentingnya, yaitu rubu munakahat, atau bagian yang membahas tentang hubungan relasi antara suami istri. Bagaimana kita membina rumah tangga yang baik dan benar. Dan di akhir pembahasan ilmu fikih dibahas tentang jinayat atau hukum formal, hukum positif suatu negara. Bagaimana kita tata cara beracara di pengadilan. Bagaimana kita mengangkat pengacara, atau bagaimana kita menuntut seseorang. Nah, itu diatur lewat jinayat. Keempat disiplin ilmu ini kemudian dikumpulkan dalam satu bidang ilmu yang namanya ilmu fikih. Nah, sedangkan ilmu ihsan, yang ketiga, ilmu ihsan itu ilmu yang mengatur bagaimana hati ini bisa beribadah kepada Allah. Bagaimana hati ini bisa ikhlas, bagaimana hati ini bisa ridho menerima terhadap apa yang telah Allah tentukan. Bagaimana hati ini bisa cukup atau tidak gila terhadap dunia dan lain sebagainya. Ketiga ilmu ini akhirnya yang wajib atau fardu ain dimiliki oleh setiap individu yang balik. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya wajib mempelajari ilmu ini, karena Nabi bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu sesungguhnya wajib kepada yang beragama Islam, baik laki-laki atau perempuan. Nah, ilmu yang dimaksud oleh Nabi ini adalah ketiga ilmu itu. Ilmu bagaimana cara mengenal Allah, ilmu bagaimana cara beribadah kepada Allah, kemudian ilmu bagaimana cara merapikan hati agar senantiasa ridho atau ikhlas terhadap apa-apa ketentuan Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.